Wah, yang terhormat, yang mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu, yang kami hormati Bapak Ibu Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu, yang kami hormati pelaksana harian kepanitraan atau panitra, dan pelaksana harian sekretaris yang saya hormati, dan seluruh rekan-rekan pejabat fungsional struktural dan hadirin hadirat yang sama berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk hadir bersama-sama melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tupoksi kita, terutama acara pembinaan mental pada pagi hari ini. Semoga ini membawa berkah. Salawat dan salam mari kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan banyak kita bersalawat kepada Rasulullah, kita akan mendapatkan syafaatnya di kelak yaumil akhir insyaallah. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan pagi ini saya ingin menyampaikan beberapa ayat tentang janji-janji Allah bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Sebab kalau kita membuka Al-Quran, banyak ayat-ayat yang menyinggung masalah iman dan amal soleh. Mungkin juga ini sangat terkait dengan yang selalu kita sebutkan amal, yaitu kerja keras, kerja ikhlas, kerja tuntas, kerja cerdas, dan seterusnya. Ayat pertama yang terdapat di dalam surah An-Nahl ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsanin ma kanu ya'malun." Barang siapa mengerjakan kebaikan, barang siapa mengerjakan amal soleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan kami akan beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Dalam ayat ini ada dua janji Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang yang berbuat baik, yang didasari dengan iman. Yang pertama adalah memberikan kehidupan yang baik dan memberikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Kalau kita buka tafsir, itu para ulama menafsirkan bahwa kehidupan yang baik itu adalah kehidupan yang bahagia, kehidupan yang tentram,
baik nanti di dunia baik di dunia ini yang sementara kita lalui maupun nanti di akhirat. Dan akan diberikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang kita kerjakan. Amal soleh, kalau kita lihat pengertiannya, ini sebagai mengingatkan saja barangkali, yaitu segala perbuatan yang memberikan manfaat kepada diri kita sendiri, kepada orang lain, dan kepada lingkungan. Ya. Kalau kita ini lingkungan kita ya di Pengadilan Tinggi Agama Palu ini. Oleh karena itu kita ini selaku aparat Pengadilan Tinggi Agama Palu, marilah kita betul-betul memperbanyak amal soleh dalam berkarya di Pengadilan Tinggi Agama Palu dengan prinsip kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas. Tuh. Apalagi ini kita ingin berusaha meraih predikat WBPM. Nah, syaratnya untuk diterimanya amal perbuatan kita itu harus dilandasi dengan iman dan keikhlasan. Karena ulama mengatakan bahwa iman itu tidak diterima kecuali diiringi dengan amal soleh. Dan amal soleh itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian amal soleh itu ada 3 jenisnya, yaitu amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sering dengar sebagai ibadah mahdah, salat, puasa, haji, dan sebagainya. Itu semua yang terkait dengan ibadah mahdah. Kemudian yang jenis kedua dan ketiga itu bisa masuk sebagai ibadah gairah mahdah, ya hubungan antara kita dengan sesama kita, dengan lingkungan kita. Kalau prakteknya yang kecil-kecil mungkin di kalangan kita di sini dengan moto 3S, 5S itu masuk. Senyum, salam, sapa, sopan santun, itu termasuk. Dalam hal yang terkait dengan lingkungan, yaitu menjaga kebersihan, menjaga lingkungan kita supaya asri, nyaman, itu terkait dengan 5R. Oleh karena itu kalau misalnya kita betul bersungguh-sungguh dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang kita laksanakan di kantor kita ini, insya Allah akan menjadi amal soleh dan insya Allah akan mendapatkan balasan yang seperti tadi disebutkan, hayatan thayyibah, dan mendapatkan pahala lebih baik daripada apa yang kita kerjakan. Kemudian ayat yang kedua terdapat di dalam surah Al-Jasiyah ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa ammal ladzina amanu wa amilus solihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatillah wal fawzul mubin. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka Tuhan mereka memasukkan mereka ke dalam rahmatnya. Allah memasukkan ke dalam rahmatnya. Itulah kemenangan yang nyata. Ini bukan main janji Allah ini kalau kita beramal saleh terus menerus dan kita menjadi selalu di dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saya teringat ada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang maksudnya salat kita, puasa kita, ibadah-ibadah yang lainnya itu belum menjamin kita untuk masuk surga. Termasuk kata Rasulullah dirinya, kecuali dengan rahmat Allah. Jadi kalau kita misalnya senantiasa melakukan amal saleh dan kita berada di dalam rahmatnya, itulah yang kita perlukan. Ada kisah kan banyak. Ada seorang ibu yang ahli ibadah, kalau dilihat dari ibadahnya itu sudah tidak ada diragukan lagi untuk masuk surga. Tetapi karena di akhir hayatnya dia mengurung seekor kucing, lantas dia tidak beri makan, kemudian kucingnya meninggal. Pada saat itu yang alim ini tidak memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, dia menjadi ahli neraka. Sebaliknya ada orang yang menurut riwayat dia pendusta, dia penzina, dia pokoknya dia pendosa. Tetapi di akhir hayatnya dia mendapat rahmat karena dia menolong menolong seekor anjing. Di dalam perjalanannya dia melihat seekor anjing yang kehausan, kemudian dia tolong memberikan air. Dan pada saat itu dia mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan pertolongannya kepada anjing. Maka orang itu kata Rasulullah dijamin masuk surga. Oleh karena itu marilah kita senantiasa berusaha dengan amal soleh kita lakukan ini selalu betul-betul dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan pondasi iman yang kuat. Jangan kita misalnya berbuat sesuatu hanya ingin diketahui orang, ya yang masuk kategori ria apa. Karena percuma, kata sebahagian ulama, kalau kita berbuat sesuatu hanya karena di lain daripada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan mendapatkan hasil. Makanya kita dalam berbuat harus senantiasa berhati-hati, terutama yang selalu dilandasi dengan iman dan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah firman Allah yang terdapat di dalam surah Al-Bayyinah ayat 7. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah termasuk sebaik-baik makhluk. Jadi dengan melalui amal saleh ini, apakah dengan ibadah mahdah ataukah ibadah ghairu mahdah, maka kita terpelihara dari sebaik-baik makhluk. Karena manusia ini tidak selama-lamanya berjalan di atas jalan yang benar. Malah ada perbuatan-perbuatan yang menyebabkan seseorang menjadi seperti hewan, bahkan lebih sesat daripada binatang. Na'udzubillah. Nah inilah kalau misalnya kita pelihara dengan bekerja betul-betul bersungguh-sungguh karena Allah, insya Allah kita terpelihara sebagai makhluk yang sebaik-baik di mata Allah. Karena ada orang katanya ya tidak dijamin hanya solehnya di mata manusia, tetapi di mata Allah tidak ada artinya. Kemudian ayat yang ketiga, yang keempat. Dalam surah Al-Buruj ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatin tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka
surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah keberuntungan yang besar. Ini janji Allah dalam surat ini akan memberikan keberuntungan yang sangat besar bagi orang-orang yang senantiasa melakukan amal saleh yang disertai dengan keimanan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga ayat yang di dalam surah Al-Kahfi, akhir-akhir Al-Kahfi, innalladzina amanu wa amilus solihati halina fi jannatin tajri, itu ada, itu mendapatkan surga Firdaus halina fiha. Ya. Itu dalam surah Al-Kahfi ayat-ayat terakhir. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Itu ayatnya. Semoga kita ini senantiasa memegang teguh, mengamalkan terus-menerus beberapa ayat yang saya sampaikan ini tadi, supaya kita betul-betul nanti mendapatkan janji-janji Allah ini, baik janji Allah di dalam kehidupan kita di dunia ini, lebih-lebih nanti kehidupan kita di akhirat kelak. Demikian barangkali yang sempat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak atas pembinaan mental yang diberikan kepada kami. Masya Allah, sangat bagus sekali bagi kita mendengarkan pembinaan mental tadi. Semoga dengan selalu menjaga iman dan melakukan amal soleh kita akan berkumpul di surganya Allah. Amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya